Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamah, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita dalam kebaikan. Allah berikan kita semangat untuk terus dalam amal-amal salih yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang menganggap ibadah itu adalah sementara, adapun aktivitas dunia itulah yang selamanya. Mungkin ketika sibuk dia dengan hiruk pikuk dunianya, seolah itulah yang selamanya. Sementara sholat, baca Quran itu yang dianggap sementara saja, sehingga kurang mendapatkan prioritas. Padahal kalau kita renungkan, justru kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan abadi selamanya adalah amal-amal salih, ibadah. Adapun dunia itu hanya mata'ul ghurur, hanya kesenangan fata morgana saja. Tentu dunia bisa menjadi kebaikan kalau diniatkan untuk ibadah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kita mengaji bersama seperti ini, mudah-mudahan menjadi penyemangat untuk kita tahu mana yang sementara dan mana yang akan abadi selamanya. Untuk kita terus berada di jalan yang diridhai Allah. Dunia kita laksanakan sebagai mazra'atul akhirah, sawah ladangnya akhirat, tapi kita tak terlena, kita gunakan semuanya untuk kehidupan yang abadi nanti, kebahagiaan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan melanjutkan kajian kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, adab penghafal dan pembaca Al-Quran, karya Imam An-Nawawi. Kita masih di bab pertama tentang keutamaan pembaca dan penghafal Al-Quran. Kita sudah masuk pada hadis tentang perumpamaan orang yang membaca Al-Quran, yang diibaratkan oleh Nabi kalau dia mukmin seperti buah namanya utrujah. Kita baca hadisnya dulu. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari
radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'ana mithlul utrujah." Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an, yang gemar membaca Al-Qur'an, mithlul utrujah, seperti buah utrujah. Apa sifat dari buah utrujah ini? Kata Nabi, rihuha tayyibun, aromanya wangi, wa ta'muha tayyibun, dan rasanya kalau dimakan juga lezat, juga enak. Utrujah ini sejenis jeruk kalau di kita, ya, yang manis, yang aromanya wangi, rasanya pun manis. Wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an, dan perumpamaan orang mukmin yang tidak gemar membaca Al-Qur'an, kamasalit tamrah, seperti kurma, la rihalaha, tidak ada wangi pada aromanya, wa ta'muha hulwun, tapi rasanya tetap hulwun, tetap manis, tetap enak, tapi tak ada aroma wanginya, kurma. Itu orang mukmin yang tidak gemar membaca Quran. Wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'ana, adapun perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an. Orang munafik mungkin dia malas-malas beribadah, mungkin perbuatannya banyak tak sesuai dengan yang diridhai Allah, tapi dia membaca Quran, ya, semangat juga membaca Quran, mungkin hanya kadang dibuat untuk mengecoh saja, seolah-olah dia orang yang rajin, padahal dia orang munafik. Tapi orang munafik yang gemar baca Quran, kamathali ar-raihanah, kamathali ar-raihanah, seperti ar-raihanah, buah atau tanaman yang wanginya harum, rihuha tayyibun, aromanya harum, baik, wa ta'muha murrun, tapi rasanya pahit. Kalau dalam beberapa terjemah ini bisa raihanah ini seperti semacam tanaman-tanaman yang wangi tapi rasanya pahit. Mungkin kemangi, mungkin melati, mungkin mawar yang aromanya wangi tapi kalau dirasakan pahit dia. Dapat wanginya tapi rasanya pahit. Itu orang munafik yang membaca Al-Qur'an. Wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamasalil hamzalah. Adapun orang munafik yang tidak gemar membaca Quran, sudahlah dia munafik, dia juga tak membaca Al-Qur'an, kamasalil hamzalah, seperti buah hanzalah. Apa buah hanzalah itu? Sifatnya laisa laha rihun wa ta'muha murrun, tidak ada aromanya dan juga rasanya pahit. Tidak ada aromanya, rasanya pahit. Tapi kalau munafik yang gemar baca Quran, aromanya masih wangi tapi rasanya pahit. Tapi kalau sudah munafik tak pernah baca Quran, tak membaca Quran, maka dia aromanya pun tak wangi, rasanya pun pahit. Hanzalah ini sejenis buah yang kata Nabi tadi tak ada wanginya, rasanya pun pahit. Kalau kita lihat seperti apa bentuknya, itu seperti modelnya semangka tapi kecil, Pak. Kecil dia. Entah apa namanya di kita, dan rasanya pahit, sudah tak ada wanginya, rasanya pahit. Mari kita bahas hadis ini. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Ini hadis untuk menyemangati kita gemar membaca Quran. Disebutkan di sini, Pak, bahwa orang mukmin yang membaca Quran
itu seperti buah utrujah tadi, yang aromanya wangi, rasanya manis. Jadi dalam hadis ini, iman itu diibaratkan dengan rasa dari buah itu iman. Adapun membaca Quran itu diibaratkan dengan aromanya, wangi tidaknya aromanya. Artinya memang iman tentu lebih kuat, ya, lebih substansi, ya, lebih pokok daripada membaca Al-Quran. Kalau dibandingkan dulu, maksudnya ketika orang itu beriman bahwa Quran ini adalah turun dari Allah, dia yakin ini adalah kitab yang hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia, dia imani Quran, itu sudah manis rasanya. Walaupun dia tidak gemar membaca Quran. Jadi tentulah perbandingannya iman itu yang paling pokok. Artinya kalau orang sudah punya iman, imannya kuat, maka itu sudah manis dia, buah yang manis dia. Adapun gemarnya membaca Quran semakin menambah aromanya. Namun walaupun iman sudah membuat orang itu manis secara rasa, karena itulah pokok itu iman. Bahkan kalau dia punya iman walaupun sekecil biji dzarrah, nanti ujung-ujungnya tetap masuk surga, walaupun mungkin harus disiksa dulu di neraka karena dosa-dosanya. Jadi iman tetaplah lebih pokok tentu. Tapi Nabi sedang menyemangati kita di sini untuk tidak sekedar punya iman yang kuat, iman yang kokoh, tapi jadi yang lebih wangi tampilannya. Maka Nabi mengutamakan orang yang mukmin yang gemar membaca Quran dengan istilah atau ibarat utrujah. Yang hanya beriman tapi tak gemar, kurma saja dia. Rasanya sudah enak tapi tak wangi aromanya, tak semerbak aromanya. Tapi Pak, hati-hati juga. Ini yang dimaksud orang mukmin yang punya iman yang kuat, tapi dia mungkin kurang gemar membaca Quran. Itu sudah manis seperti kurma walaupun tak ada aromanya. Tapi kalau dia terus abai terhadap membaca Quran walaupun dia punya iman, maka iman itu kadang, kata para ulama, al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu kadang naik kadang turun. Kalau dia semakin jauh dari Quran, saat turun bisa semakin curam jatuh turunnya. Artinya dia sudah jadi seperti kurma, tapi kalau tak dirawat dengan baik, bisa-bisa kurma yang kualitasnya buruk nanti. Kurma yang banyak kutunya, kurma yang busuk, karena dia orang mukmin yang tak gemar baca Quran. Bahkan untuk sekedar jadi kurma saja, untuk sekedar menjaga imannya saja, bisa-bisa rusak imannya lama-lama. Kenapa? Karena dosanya dalam sehari-hari dia melakukan, tapi tak dicas dengan bacaan Quran, maka lama-lama kurmanya pun menjadi kurma yang tak berkualitas, kurma yang banyak kutunya, kurma yang busuk. Walaupun tadi sebenarnya kalau dia sudah punya keimanan, itu sudah seperti kurma tadi yang mungkin wanginya tak ada tapi rasanya sudah enak. Maka kata Nabi, kita diminta, disemangati untuk menjadi yang utrujah tadi, buah yang aromanya wangi, yang rasanya juga enak. Nah, mari kita semangati Pak untuk kita punya motivasi gemar membaca Quran. Kita ingin menjadi orang yang sudah punya iman, alhamdulillah, tapi yang juga tampilannya indah di hadapan Allah, yang aromanya wangi, yang tampilannya menarik. Kita ingin itu. Mari kita ambil contoh logika saja. Kita ambil contoh.
Orang itu Pak, untuk sekedar tampil di hadapan orang sesama manusianya, dia tak ingin tampil yang standar. Kalau bisa ada sesuatu yang dia tampilkan yang menyenangkan orang lain. Kalau kita baru saja karnaval biasanya Pak, Agustusan, itu di jalan-jalan kadang-kadang kita lihat dia persiapannya itu luar biasa Pak. Ada yang buat kreasi dari bambu, dari kayu, lama sekali, dengan upaya yang luar biasa. Apa tujuannya? Untuk tampil yang indah di hadapan orang yang melihatnya. Dia juga dinilai baik oleh jurinya, senang dia tampil yang baik. Kenapa dia tak tampil biasa-biasa saja? Karnaval biasa-biasa saja. Yang penting pakai baju, yang penting dia tak membuka auratnya. Ndak, orang ingin punya kreasi yang nampak indah, membuat orang yang melihat senang, dia pun senang. Orang ingin itu. Tentu kalau kita Pak, karnaval itu juga disesuaikan Pak. Walaupun kita ikut mensyukuri nikmat kemerdekaan, tapi disesuaikan agar tak hal-hal yang kurang baik. Ada yang dangdutan, tentu kita tidaklah, cari cara merayakan, memperingati yang baik-baik. Katanya Pak, maaf bapak-bapak, walaupun dalam rangka Agustusan, jangan lomba futsal yang pakai daster istrinya. Ini tak sesuai ini. Karena walaupun hanya bercanda tujuannya, tapi itu bisa nanti masuk pada hal yang dilarang. Karena Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Ibu-ibu nanya, kalau ibu-ibu apa Ustaz lomba yang tak boleh? Tentu bisa dilihat sendiri Bu, dipertimbangkan. Tapi di antara lomba yang tak boleh untuk ibu-ibu, saya bilang lomba panjat pinang Pak. Ibu-ibu tak boleh itu Pak. Tapi tak ada juga katanya lomba panjat pinang. Ibu-ibu kalau karnaval kemana-mana, dandannya hati-hati, jangan berlebih-lebihan. Bukan itu. Mungkin kalau anak-anak kita masih kecil pakai baju adat, tapi kalau orang dewasa hati-hati penampilannya. Ada Pak, ketika mau karnaval katanya pawai, guru TK-nya menyampaikan ke wali muridnya, Bu, besok anak-anak TK kita didandani ya Bu, yang bagus karena kita mau pawai. Ustazah TK-nya cerita ke saya Pak, katanya besoknya Ustaz waktu saya lihat, ternyata dandanannya anak-anak itu biasa-biasa. Yang heboh dandanannya justru mama-mamanya Ustaz katanya. Luar biasa Pak. Bedaknya 5 cm katanya. Kalau berkedip seperti ada pelangi di matamu katanya Pak. Sudah lipstiknya atas warna merah, bawah warna putih Pak, merah putih. Sudahlah jalan, ternyata dengan dandanan bedak lipstik begitu, sudahlah jalan heboh, ternyata hujan deras katanya Pak. Habislah yang karnaval. Apa maksud saya Pak? Orang ingin menampilkan yang indah, walaupun dengan upaya luar biasa. Dan maaf, karnaval hanya untuk 2-3 jam saja, setelah itu selesai. Tapi orang ingin punya tampilan yang indah, menyenangkan bagi dirinya, menyenangkan dilihat orang. Ya, mengupayakan itu. Kalau ada acara tertentu Pak, acara mantenan, penyambutan tamu, dia tampil yang luar biasa, walaupun hanya untuk 2-3 jam saja. Saya ambil contoh lebih luas Pak, untuk urusan dunia kita. Kita kalau beli mobil Pak, beli kendaraan, itu tak mau yang sekedar beli selesai. Kita akan hias itu Pak, kaca filmnya, sofa joknya seperti apa, kita bawa itu. Kita buat lapisan anti karat. Kita senang, tidak sekedar bisa dikendarai,
tapi kita senang dengan tampilannya yang indah. Bagus mobilnya, kaca filmnya, lapisan anti karatnya, bagus joknya, orang ingin. Padahal dia tahu bahwa mobil itu Pak, nanti ada masanya akan lama-lama bukan lagi menjadi mobil yang baru yang memikat. Mungkin 10 tahun lagi dia sudah jadi mobil yang ketinggalan zaman. Hanya hitungan tahun setelah itu sudah jadi mobil lawas, sudah jadi mobil yang bukan lagi terbaru. Tapi orang mau tetap merogoh koceknya, berusaha memperindah tampilannya, memperbagus tampilannya. Bagaimana dengan bacaan Al-Quran yang akan memperindah bukan sejam 2 jam, bukan 5-7 tahun. Dia akan memperindah kehidupan kita, tampilan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidup di dunia ini sampai akhir hayat kita, dan lebih lama lagi nanti ketika kita di alam barzah. Karena Quran itu Iqra'ul Quran, nanti Quran yang kita baca itu akan menjadi syafaat, penolong di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang akan menghiasi malam-malam kita di alam kubur, karena akan disinari cahaya amal-amal salih kita. Nanti saat di akhirat, kita akan bahas nanti beberapa hadis Pak, keutamaan di akhirat. Dapat surga yang istimewa bagi yang gemar menghafal Quran, membaca Quran. Dia dapat mahkota bagi yang punya hafalan Quran, dan seterusnya dan seterusnya. Ini bukan sekedar penampilan karnaval sejam 2 jam. Ini bukan sekedar menampilkan mobil 5 tahun 7 tahun, kita beri lapisan terbaik, jok terbaik. Ini lama akan menindahkan kita di hadapan Allah sampai akhir hayat kita, sampai nanti di alam barzah saat kita sendiri. Dan alam barzah itu lama sekali Pak, penuh penantian sampai hari dibangkitkan, apalagi nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka buka Quran kita, baca ayat demi ayatnya. Kata Nabi, orang mukmin yang membaca Quran, dia seperti buah utrujah, wangi aromanya semerbak, rasanya pun manis luar biasa. Bahkan Pak, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika juga mensyarah hadis ini, kenapa Nabi mengibaratkan dengan utrujah? Tidak sekedar karena aromanya, kalau aroma sudah disebutkan langsung oleh Nabi. Tidak sekedar karena rasanya, sudah langsung disebutkan oleh Nabi. Tapi utrujah dijadikan perumpamaan, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga karena manfaat dari buah itu. Kulitnya bisa sebagai obat, bijinya bisa sebagai minyak juga untuk obat. Apa maknanya? Tak sekedar manis, tak sekedar wangi, tapi memberi manfaat lahir batin bagi tubuh orang yang mengkonsumsinya. Dan manfaatnya banyak Quran itu. Sudahlah indah tampilannya di hadapan Allah, indah orang menyimak, orang mengaji itu indah sekali Pak. Bacaannya enak. Imam-imam kita di Masjid Al-Falah alhamdulillah nyaman, indah tampilan yang memukau dunia akhirat. Dan tidak hanya itu, sudah manis, aromanya luar biasa, juga manfaatnya luar biasa. Apa manfaatnya? Ketenangan batin. Banyak orang tak tenang dalam hidup ini sekarang. Bisnisnya sukses tapi banyak masalah, stres dia lama-lama. Dia butuh ketenangan. Saat sakit itu Pak, kata para dokter sendiri, itu untuk imun bisa terjaga butuh ketenangan jiwa, butuh kerelaan terhadap takdir sakitnya. Sudah sakit dia uring-uringan, semakin menurun imunitasnya. Maka penting di situ dibacakan atau membaca ayat-ayat Quran itu menenangkan jiwa. Kalau sudah tenang jiwanya, semangat bisnisnya, semangat bekerjanya. Ketenangan jiwa itu sekarang mahal harganya, dan itu didapat dari mengingat Allah. Salah satu cara mengingat Allah yang paling utama adalah dengan berlama-lama membaca ayat-ayat Quran, seolah kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyapa, ya ayyuhalladzina amanu, menyapa kita Pak.
kita senang membacanya, kita disapa orang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka buka Quran, luangkan waktu, dia akan memperindah yang lama bagi hidup kita. Kalau bisa Pak, sekarang sudah banyak komunitas-komunitas Pak. Jadi ada yang sehari sejuz, itu luar biasa. Kalau tak bisa ada yang one week one juz, sepekan 1 juz. Kalau bapak-bapak bisa 1 halaman saja setiap selesai sholat, 1 halaman saja, maka sehari bisa 5 halaman, 1/4 juz. 4 hari 1 juz. 4 hari 1 juz. Berarti kalau 30, 4 kali 30, 120 hari hatam. 120 hari bagi 30 berarti 4 bulan Pak hatam. Setahun bisa hatam 3 kali. Itu 1 halaman saja setiap selesai solat kita. Kalau pas solat, setelah solat itu mungkin ada acara, nanti solat berikutnya berarti 1 lembar, 2 halaman. Upayakan. Ini bukan kebutuhan Allah. Kita tak baca Quran, Allah tetap mulia. Kita tak baca Quran, Allah tetap istimewa. Tapi kita ketika membaca Quran, indah tampilan lahir batin kita di hadapan Allah dan di hadapan manusia, juga punya manfaat menenangkan batin, menenangkan pikiran dan sebagainya. Maka ada orang Pak yang akhirnya bertekad, Ustaz, saya sekarang setiap selesai maghrib akan baca Quran. Mantap. Suami sama anaknya katanya Pak belum terbiasa, tapi dia sudah ingin membiasakan. Akhirnya dia masuk ke kamarnya, suami sama anak masih nonton televisi. Habis maghrib dia mulai baca Qurannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, katanya. Baru ta'awud Pak, sudah dipanggil sama anaknya. Ma, katanya, ini sinetronnya mau mulai, Ma, katanya. Itu mulai agak bimbang itu. Kata dia, saya tidak mau tergoda, saya lanjut dulu, saya mulai dari saya, nanti saya ajak anak dan suami. Bismillahirrahmanirrahim. Dia lanjut. Kata anaknya, Ma, ini sinetronnya seru-serunya, lanjutan yang kemarin, Ma. Sayang kalau tak lihat. Mulai goyah itu Pak. Tapi nampaknya tekadnya sudah kuat. Apa kata dia? Masa baru ta'awud dan basmalah saya kalah, minimal 1 kalimat saya baca. Dia tarik nafas, dia baca Shadaqallahul Azim, katanya Pak. Lari dia ke televisi. Maka tak dapat dia keistimewaan yang diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikan ini kebutuhan, Pak. Orang butuh asupan makanan yang bergizi, orang butuh asupan informasi yang baik sehingga menyemangati dia. Maka Quran bisa menjadi asupan yang luar biasa dalam keseharian kita. Kalau kita lihat Pak, kita ini butuh motivasi kadang-kadang dari orang yang bisa memberi motivasi. Atau kadang Pak, orang butuh sesuatu yang yang nikmat dia rasakan, dia dengarkan. Apakah puisi, apakah lagu, syair. Ada yang lebih luar biasa dari itu semua. Al-Quran itu adalah firman Allah yang maha mencipta motivator-motivator itu. Jadi kalimat-kalimat Allah tentulah lebih dahsyat dari semuanya. Kalimat-kalimat Allah, kalimat Quran adalah firman Allah yang maha mencipta seluruh pujangga-pujangga, penyair-penyair. Kalau kepada penyair saja kita nyaman mendengarkannya, kalau kalimat motivator saja menggugah semangat kita, ini kalimat Allah, Tuhannya para penyair, Tuhannya para motivator. Allah yang langsung menyampaikan kalimat-kalimatnya dalam ayat-ayat Al-Quran kepada kita. Maka semangat Pak, itu bisa menjaga imunitas, menjaga tidak stres batin, tenang. Ayat-ayat Quran ini, maka biasakan, sempatkan untuk membaca Quran. Saya ada Pak satu direktur rumah sakit di daerah Gresik, Driorejo, itu semangat Pak. Beliau mewajibkan seluruh karyawannya
untuk bisa membaca Quran. Semua perawat, bidan harus bisa baca Quran. Semangat Pak. Dokter-dokter termasuk yang dokter tetapnya diberi absen itu. Ada nampaknya karyawannya yang mungkin agak-agak berat, lalu beralasan menyampaikan, oh dokter katanya, dokter adakan kan setiap hari ini, sementara kadang kita pas libur, kita pas shift malam, tidak bisa dokter, kita dipaksa ikut begini, kira-kira begitu. Apa kata dokternya Pak? Kalau begitu saya buat 2 kali sepekan, jadi nanti yang tak bisa ikut satunya ikut di hari yang lain. Kata beliaunya bahkan Pak itu, andai ada yang masih protes lagi, saya buat 3 kali sepekan, protes lagi 4 kali sepekan, protes lagi setiap hari saya adakan. Saking inginnya dekat dengan Al-Quran. Lalu ada yang mengatakan masih, misalkan ada yang menanggapi, apa hubungannya katanya kesehatan tenaga medis dengan Quran? Kalau orang mau jadi tenaga medis dia harus punya sertifikat perawat, punya izin dokter keahlian, oke. Tapi apa hubungannya tenaga medis harus bisa baca Quran? Apa kata beliaunya Pak? Mungkin orang lupa katanya bahwa dari seluruh obat yang ada itu semua kata Allah dalam Al-Quran, ada obat yang paling istimewa, memberikan ketenangan, semangat untuk sembuh. Apa kata Allah? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan dari Al-Quran itu apa yang bisa menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Lihat masa pandemi kemarin, orang bingung cari obatnya apa, virus ini, antivirus ini, dicoba ramuan ini, dicoba ramuan ini, tapi ternyata kata para ahli kesehatan, tetaplah ketenangan, kestabilan, tidak stres, itu yang bisa menjaga imunitas kita. Dari mana ketenangan itu didapat? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dia berpasrah kepada Allah, dan salah satunya nyambungnya dengan Allah adalah dengan bacaan Al-Quran ini. Saya mengisi Pak di sana Ramadan, lalu sewaktu saya ngisi saya batuk-batuk. Kata bu dokternya, Ustadz batuk-batuk ya, saya beri resep nanti Ustadz. Akhirnya diberi resep Pak. Setelah diberi resep saya konsumsi. Biasanya kalau Ramadan saya batuk serak itu agak lama, padahal harus ngimami, harus ceramah. Kalau minum obat biasanya agak lambat. Tapi saya ketika minum obat dari beliau 2 hari alhamdulillah pulih. Tentu satu, ini karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kedua saya mikir, Pak, ini kok manjur sekali obat ini. Tak seperti obat lain. Mungkin manjurnya itu Pak, selain karena dokternya, direkturnya langsung yang meresepkan, juga manjurnya itu karena gratis obatnya itu Pak, kira-kira. Karena katanya sekarang ini Pak, ada orang sakit, begitu sudah sembuh, lihat tagihan rumah sakit, pusing lagi kepalanya itu Pak. Maka kadang-kadang perlu penyemangat itu. Jadi kata Nabi, semangat baca Quran, dia seperti buah utrujah, yaitu aromanya wangi, rasanya nikmat. Kata Ibnu Hajar, bahkan tak hanya aroma dan rasa, dia berkhasiat lahir batin. Luangkan waktu, kita ingin indah di hadapan Allah. Malu kita, mobil kita indah, rumah kita indah, penampilan kita indah. Tak ingin yang lusuh-lusuh, ingin yang menarik, padahal itu semua sementara. Mata'ul ghurur. Kita ingin tampilan yang indah, menarik, mempesona di hadapan Allah dalam waktu yang lama, yang abadi nanti sampai di akhirat. Maka baca ayat-ayat Quran, dia menghiasi pribadi kita. Saya kira itu Pak dari saya. Mungkin ada pertanyaan 1-2, saya persilahkan. Cukup Pak? Baik, kita cukupkan, mudah-mudahan insyaallah menjadi semangat kita semua. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.